masih belajar ya, masalah financial plan. Kalau yang di Instagram kebanyakan pakai persen, kayak 50, 30, 20, atau 70, 20, 10, ada yang macam-macam lah varian untuk persenan gitu, pakai persen, teori persen. Tapi kalau aku nggak bisa pakai persenan karena ada beberapa hal yang hitungannya berbeda gitu, karena nggak aku benar-benar hanya megang untuk uang belanja aja yang memang dibutuhkan dalam sebulan. Oke, jadi mulai dari sini aku lihat bikin kalender, terus kegiatannya apa, karena di sini bulan Agustus kan ada Agustusan, berarti ada selamatan kampung di situ. Dan di sini pakai pengeluaran tambahannya apa aja yang kira-kira untuk bulan Agustus. Di sini aku nambahin 100.000 untuk Agustusan, karena biasanya Agustusan itu ada selamatan kampung tadi. Jadi biasanya bikin nasi kotak kan gitu. Terus di sini aku list kira-kira pengeluarannya dan pemasukannya seperti apa. Untuk pemasukan kan dari suami sama dari aku sendiri. Untuk suami aku sudah ada uang belanja sendiri yang hitungannya nggak nyampur sama uang kebutuhannya suami, karena suami udah pegang uang sendiri gitu. Makanya aku bilang aku nggak bisa pakai persenan karena ini udah biaya di sini udah ada dipotong uang tabungan dan nabung bersama sama uang untuk suami sendiri, pegangan sendiri. Sedangkan di sini untuk istri aku, karena penghasilannya hanya sebagai dosen LB, jadinya nggak seberapa, jadi aku masukkan semua di sini untuk nunjangin pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran di sini ada arisan, listrik aku sendiri kan di sini, karena sebenarnya listrik bisa banget masuk ke kebutuhan bulanan karena kan itu udah pasti gitu. Cuma karena di sini listrik aku pakai token yang kita belinya itu pakai langsung dari M-Banking. Jadi aku sendirikan. Untuk arisan RT RW di sini itu termasuk kayak pengeluaran wajib ya, karena aku ikut arisan keduanya. Itu ada kayak iuran warga yang memang harus dikeluarkan gitu. Untuk belanja mingguan di sini, mingguan maksudnya di sini adalah belanja yang kayak untuk kebutuhan memasak. Kalau niatnya masak ya bisa dipakai. Kalau memang pingin belanja kayak misalkan beli makanan di luar, ya itu ambil dari belanja mingguan. Tapi kalau kebutuhan bulanan ini yang nanti akan dijelaskan, kebutuhan bulanan itu yang hitungannya pasti harus dibeli dalam 1 bulan. Jadi udah ada jatah gitu sendiri. Kalau belanja bulanan ini yang nggak pasti kita beli, kayak sabun, kalau misalkan masih ada stok ya kita nggak beli, pasta gigi dan lain-lain. Ini Agustusan yang tadi karena di sini tadi yang tadi itu Agustusan itu ada jatah sendiri, jadi kita masukkan. Untuk savingnya di sini untuk kebutuhan rumah ini kalau misalkan ada lampu yang rusak atau keran yang jebol, kita biasanya pakai ini. Terus untuk dana darurat arisan, karena biasanya ada dana arisan itu kayak bukan darurat arisan sih, kayak mendadak gitu, harus iuran sekian untuk entah untuk vlogging, entah untuk acara apa gitu. Jadi kita siapin untuk saving dananya. Servis motor sama bensin itu karena aku pakai motor kakak ipar yang kebetulan ada di sini, itu kan kalau misalkan ada ban bocor atau ya yang kiranya nggak terlalu besar, kita bisa saving di sini sama bensin untuk aku belanja ke pasar. Untuk dana darurat umumnya ini ya sisanya lah. Jadi diharapkan semua totalnya itu dari pengeluaran 2 ini adalah sama dengan si pemasukannya. Tidak ada untuk karena savingnya udah ada sendiri-sendiri ya. Terus kalau untuk list sendiri-sendiri kayak gini. Jadi ada kebutuhan wajib ini kayak beras, gas, air mineral, sama internet. Terus kalau ini yang tadi aku bilang belanja bulanan, ini bebas sih belanja bulanannya yang memang dibutuhkan. Kayak kemarin cotton bud habis, jadi aku beli cotton bud. Terus minyak goreng, kayak minyak goreng umum ya pasti beli ya. Terus gula, karena gula kemarin bawa dari rumah agak banyak, akhirnya nggak perlu beli karena masih banyak juga. Terus tisu, di sini aku pakai tisu meja sama tisu basah. Kalau tisu meja itu ya yang
biasa di meja makan gitu. Kalau tisu basah buat bersih-bersih dapur sih, aku lebih sering pakai gitu. Terus kalau ini belanja mingguan jadi apa yang dimakan, misalkan tak pingin beli buah atau pingin makan di luar biasanya sih identiknya kita buat kayak ya jarang-jarang sih, tapi kalau misalkan udah malas masak atau bosan sama masakan rumah, kita beli ya yang nggak begitu mahal-mahal lah, yang cukupan. Oke, untuk di sini aku pakai karena di sini mingguan, jadi sistemnya 1 minggu aku budgeting sekitar 200.000, tapi kadang bisa lebih juga, di situ tergantung di sini juga nanti yang tadi itu di depan, kira-kira kalau misalkan ngerasa ada pengeluaran tambahan, tapi ini biasanya tetap sih kalau yang ini harusnya maksimal 800.000 itu untuk 1 bulan. Aku hitung mingguannya. Di sini aku kasih tanggal, berarti aku harus habisnya 200.000 seharusnya dalam jangka periode pertama. Tapi karena di sini ada dan lain-lain yang hitungannya kayak memang aku butuh beli di awal, kayak misalkan telur biasanya 2 minggu atau seminggu gitu, aku jadi udah beli duluan, jadi nggak masalah di sini. Terus ini aku pakai 2 list di sini, jadi ada 3 itu. Terus kalau uangnya seperti apa, aku nggak jadikan satu karena ngikutin yang di internet juga, kayak di Instagram gitu, aku bagi ke saving gini. Jadi kalau yang kayak ini kayak ini uang arisan RT sama RW ya, aku udah sendirikan, dan ini udah barengan sama uang Agustusan. Jadi RT RW sama uang Agustusan udah disendirikan, jadi kalau misalkan butuh ya tinggal ambil dari situ. Terus kalau yang ini yang saving darurat tadi aku udah taruh di sini. Jadi kalau butuh apa-apa, misalkan tiba-tiba kemarin aku kemarin beli apa, tirai gitu, tangkai tirai kan 45.000 kemarin, jadi aku masukin di sini, jadi nggak perlu ngambil uang masak gitu. Terus ada pengeluaran sendiri, pengeluaran bulanan, kebutuhan bulanan ini yang wajib tadi. Kalau ini uang yang belanja bulanan sama belanja mingguan. Terus untuk dapat nabungnya, kalau aku bisa nabung nggak sih? Bisa dapat dari sisa-sisanya. Jadi kalau misalkan ada kita belanja misalkan yang kecil, belanja habisnya misalkan 3.000, tapi aku tulisnya di bukunya itu 5.000, tapi 2.000-nya bisa aku saving. Jadi nggak yang bener-bener 5.000 gitu, belanja bener-bener 5.000. Jadi kalau misalkan ada kembalian atau apa yang bisa di saving, ya aku saving. Aku bikinnya saving sendiri-sendiri, kayak ini, yang ini saving untuk 2.000, ini untuk saving yang 10.000. Mana 10.000 ini? 10.000. Jadi aku sendirikan supaya kalau misalkan kondisi darurat, kalau yang, dan ini pun kalau savingnya harus ada tujuan ya. Kalau ini aku yang ini biasanya buat entahlah, ada deh, tergantung kebutuhan. Kalau ini biasanya aku buat tahunan, jadi tahunan paling enggak dapatnya di target 1 juta, nabung entah itu 10.000, karena awalnya di sini aku maunya 10.000, tapi dipikir-pikir kalau misalkan bisa nabung 20, kenapa enggak. Ini di sini udah ada lumayan gitu. 3 bulan, berapa bulan ya? Mulai lebaran mulai bulan apa ya aku nabung, aku lupa. Ini sekalian sama sisa lebaran kemarin sih sebenarnya, jadinya agak lumayan. Nah, itu tips keuangan dari saya. Untuk wadahnya, jujur ini aku nggak beli, aku dapat dari tempat masker dari KAI, karena sering banget naik kereta, jadi banyak ada banyak jadinya dipakai buat kayak gini. Oke, sekian dari saya, semoga bisa membantu ibu-ibu muda di sana. Oh ya, ceritanya aku di sini hidup banyak berdua dengan suami ya. Jadi kita belum punya momongan, jadi kita masih pengeluarannya untuk kebutuhan berdua dulu, sama sedikit-sedikit saving lah. Lumayan, bisa liburan, bisa buat nyenengin, healing, kata orang healing. Oke. Dari saya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Dah, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.